Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyelesaikan tugas Al-Islam dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Tuti Andriani, SAG MTD. Dengan beranggotakan saya Mita Kusanggreni, NIM 210304208, saya Ridhoni Lamsa Putri, NIM 210304235. Saya Ahmad Syafi'i, NIM 2004204. Saya Raka Salatis, NIM 2104211. Saya Adi Raka Prasetya dengan NIM 1044343. Bye. Ke IKMI Kota Pekanbaru, bangsa mungkin untuk mengenal tentang organisasi dakwah salah satu di IKMI Kota Pekanbaru. Baiklah, mungkin kami akan sedikit menyampaikan kronologis atau latar belakang berdirinya IKMI ini. Awal berdirinya IKMI ini sebetulnya didirikan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dengan menghimpun anggota-anggota dari pengurus-pengurus masjid, di mana pada waktu ini terjadi pada tahun setelah G30S, gerakan G30S PKI tahun 65. Jadi setelah pecah meletus itu dibentuk suatu organisasi masjid yang mana tujuannya adalah untuk menumpas PKI. Jadi IKMI itu dulu bukan IKMI namanya, yang awalnya adalah KAMSI, Kesatuan Aksi Masjid Indonesia. Setelah bubar PKI, terus tentu pengurus masjid yang dijemput tadi, organisasi ini vakum, ada kegiatan apa-apa lagi. Oleh pendiri-pendiri ini dirubahlah lagi namanya, masih KAMSI, Kesatuan Aktivitas Masjid Indonesia. Jadi bagaimana mengaktifkan masjid-masjid yang ada di yang sudah dibentuk tadi. Setelah itu tahun 1972, ini gak lama, sekitar 7 tahun itu barulah berubah atas akte, saya lupa, tapi aktenya adalah Daeng Kalo, tidak salah nama pendiri IKMI ini. Tahun 1972 itu dirubah namanya, dari KAMSI berubah baru menjadi IKMI, Ikatan Masjid Indonesia. Di situ ada beberapa buah masjid yang diizinkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dakwah. Kalau untuk Indonesia ini ada 4, karena sebelumnya kan sudah ada Dewan Dakwah ini, Dewan Dakwah yang mengkoordinir dakwah-dakwah di masjid ini. Diboleh berdiri di Pekanbaru, Bengkulu, Palembang 1, di Kalimantan 1, 4. Sampai hari ini kan Dewan Dakwah itu kalau untuk di Pekanbaru ini dakwahnya pergi ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah. Kemudian khusus untuk Pekanbaru ini, itu setelah terbentuk dakwah IKMI ini Pekanbaru dengan pengurusnya, itu yang banyak awal-awalnya adalah mubalik Muhammadiyah yang mempropoli, yang masuk ke IKMI, sehingga dulu IKMI ini seolah-olah Muhammadiyah gitu. Jadi padahal Muhammadiyah kan sudah punya organisasi dakwah juga. Tapi organisasi dakwah Muhammadiyah diserahkan kepada IKMI. Jadi yang mubalik Dewan Dakwah itu bergabunglah dengan IKMI. Itulah mungkin tentang sejarah singkat dakwah ini. Dan sampai hari ini ya kegiatannya menyusun kegiatan dakwah secara formal. Itu kegiatan yang disusun yang rutin lah sifatnya,
Santaparani Ramadan, kemudian khutbah Jumat. Nah, kan ada wirid apa segala macam. Itu kegiatan-kegiatan itu sesuai dengan permintaan daripada keinginan jemaah atau kemudian masjid. Jadi dia sendiri menentukan metode yang dipakai tergantung pada ustadznya. Ada yang tanya jawab, ada yang materi juga, kadang-kadang ada yang menurut selera ustadz sendiri, ada yang memang keinginan yang sudah ditentukan, misalnya tafsir, ini 1 kali seminggu, ada hadis. Nah, tergantunglah kepada pengurus masjid atau tergantung kebijakan kepada ustadznya yang menyampaikan di saat itu. Tapi yang jelas kalau materi kita ini ya bersifat umum, lebih cenderung kepada penanaman akidah, akhlak. Ya kalau ibadah kan tidak terlalu bisa sampaikan terlalu dalam. Soalnya kan kalau ibadah ini kalau banyak kan masalah-masalah, cuma disinggung sekedar ya umum lah sifatnya. Nah, seperti itulah kegiatan. Kemudian paling tuh kegiatan yang lain-lain, ada pembinaan pengurus masjid seperti pelatihan khatib dan imam, seminar-seminar yang diperlukan. Kadang-kadang hal-hal yang penting diseminarkan atau diundang pengurus masjid organisasi Islam. Nah, itulah cuma kegiatan yang baru bisa kita laksanakan. Ini pertanyaannya Pak, apa kendala atau hambatan dalam menjalankan dakwah oleh IKMI Pak? Barangkali kalau hambatan itu memang apalah ya, karena kita ini sifatnya yang pengurus masjid, dia yang meminta, yang IKMI mengutus. Nah, cuma untuk kegiatan yang lebih besar, yang lebih luas, seperti kegiatan betul-betul semacam pembinaan yang khusus, tentu bagaimanapun harus memerlukan biaya. Nah, tentu kalau yang untuk kegiatan yang lebih besar sebetulnya, apalagi pembinaan lebih khusus, secara khusus, ini memang ya biasalah kalau kita urut yang masih yang tidak lebih daripada dana kan gitu. Jadi sebetulnya kalau kegiatan dakwah ini yang lebih menyentuh sebetulnya kan bagaimana orang-orang yang terlantar, orang-orang yang berkeluyuran, seharusnya harus untuk sekarang ini harus ke situ. Jadi kalau dakwah di ini cuma membina orang yang sudah baik. Sebab apa? Yang datang-datang ke masjid kan seolah-olah gitu aja. Jadi yang datang pun kan orang yang hampir orang baik saja yang datang kan. Jumat orang itu pun datang karena terpaksa ada rasa kewajiban kan. Nah, tapi bimbingan khusus seharusnya ini memang perlu diadakan di ini kan. Tapi ya masalah dana lah, keterbatasan kan, sehingga ya kegiatan nampaknya yang secara formalitas rutinitas saja lah seperti itu. Tapi yang bersifat khusus seperti pembinaan sebetulnya banyak. Siapa saja yang boleh ikut bergabung ke organisasi IKMI? Di IKMI ini independen, artinya siapa saja boleh masuk. Jadi tidak ada khususnya orangnya orang tertentu, tidak. Jadi semuanya independen aja kita ini, semuanya masuk asal memenuhi kriteria yang ditetapkan IKMI. Kalau yang dulu kami tetapkan STTB-nya MAN, basic agama, eksak, kalau eksak itu S1. Kemudian itu diadakan lagi pembacaan waktu dia masuk itu, nanti sebelum diikutkan pelatihan atau ordan namanya urgensi dakwah, itu ada tesnya baca Al-Quran. Setelah itu baru setelah lulus pembahasan Al-Quran ini, diadakan pelatihan, kemudian ya dikatakanlah sebagai pengganti. Dulu cara pengganti kan banyak orang-orang yang berhalangan. Nah itulah, kalau memang tidak ada kendala, kita jadi kasih yang itu aja. Jadi tidak ada, walaupun tidak ditambah. Pertanyaan yang selanjutnya,
Apa perbedaan organisasi IKMI dan organisasi MDI? Oh, kalau perbedaannya sebetulnya kalau untuk sekarang ini tidak ada. Kalau dulu, kalau MDI itu kan di bawah Departemen Agama. Cenderung dulu itu under oleh Golkar. Tapi kalau kini sudah pelan-pelan sudah mulai juga hilang. Jadi seolah-olah tidak akan jauh beda sekarang ini. Cuman kalau MDI memang langsung di bawah naungan Departemen Agama. Kalau IKMI ini tidak, independen aja, tidak ada di bawah naungan satu instansi atau dinas terkait, tidak, independen aja, artinya organisasi atau dakwah yang keberadaannya di tengah masyarakat, itu aja. Sejauh mana pencapaian dakwah ini dilakukan oleh IKMI sejak dia berdiri hingga saat ini? Kalau dakwanya, kalau di khususnya di Provinsi Riau lah ya, untuk Provinsi Riau itu memang dulu sampai ke daerah-daerah tran ada kami lakukan juga, daerah-daerah tertinggal ada. Tapi ini tadi juga berdadakan sekel sudah tertinggal aja lagi. Jadi dana nampaknya yang tetap menjadi memang kendala utama lah gitu kan, si dana. Padahal ke daerah dulu. Materi apa yang disampaikan IKMI dalam menjalankan dakwahnya? Kalau terkait materi, paling-paling yang bersifat umum itu seperti penguatan akidah, akhlak, kemudian kita juga situasional, misalnya apa yang muncul yang mungkin di counter oleh di tengah masyarakat. Nah, itulah judul-judul mungkin materi-materi yang kita sampaikan dalam berdakwah itu. Yang spesifik tidak ada, cuman ya sifat umum aja, akhlak, tauhid, ibadah, muamalah. Memang itu aja kan, umum. Ya? Baiklah Pak, terima kasih atas waktunya yang Bapak berikan kepada kami. Baiklah, sekiranya sesi pertanyaan yang kami berikan hanya itu saja, Pak. Nah, ialah kami juga mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan semangat. Ya Pak. Nah, terutama ya untuk jiwa agama ini kan. Nah, ya tadilah, cobalah nanti bagaimana gerakan juga menjadi pelopor di tengah masyarakat itu yang mahasiswa ini untuk menggerakkan remaja-remaja lah kan. Karena kalau ini yang menggerakkan ya macam mana lah ya, himbauan kena juga supaya dibentuk itu ada seperti dulu kan MDA itu juga motivasi dari ini juga sekedar itu aja cuman kan. Nah ya itu aja. Jadi harapan kami supaya bisa menggiatkanlah kegiatan remaja ini di juga di tengah-tengah masyarakat ini.